Sebelum ilmu pengetahuan modern muncul dan mengurai rahasia alam dengan logika dan eksperimen, manusia hidup dalam dunia yang penuh dengan keajaiban dan misteri. Di zaman dahulu, setiap fenomena yang sulit dijelaskan, mulai dari bisikan angin, perubahan musim, hingga kejadian luar biasa di alam, ditafsirkan melalui kepercayaan pada kekuatan gaib. Dalam pandangan animisme dan dinamisme, alam dianggap hidup dan memiliki jiwa. Batu, pohon, dan sungai dipercaya menyimpan roh-roh nenek moyang atau makhluk-makhluk halus yang memberikan kehidupan dan kadang-kadang membawa malapetaka. Keterbatasan nalar pada masa itu mendorong manusia untuk mencari penjelasan melalui ritual, mantra, dan upacara yang menggabungkan dunia nyata dan dunia gaib. Pengantar ini mengajak kita untuk menelusuri perjalanan kepercayaan itu, memahami bagaimana manusia dulu mengartikan dan menguasai kekuatan yang tampak misterius. Disinilah letak awal mula ilmu gaib muncul, sebelum akhirnya ditantang dan dijelaskan oleh perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu gaib adalah segala bentuk pengetahuan atau praktik yang berhubungan dengan kekuatan atau entitas yang tidak dapat dijelaskan oleh hukum alam dan sains modern. Dalam berbagai budaya, ilmu gaib sering dikaitkan dengan sihir, mistisme, kekuatan spiritual, atau kemampuan supranatural yang diyakini mampu mempengaruhi dunia nyata. Kata gaib sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu gaib, yang berarti tidak terlihat atau yang tersembunyi. Ini mencerminkan sifat gaib yang sering kali berkaitan dengan dunia yang tak kasat mata, seperti roh, energi metafisik, atau dimensi lain yang tidak bisa dijangkau oleh indera manusia biasa. Di balik tabir kabar misteri, manusia sejak zaman prasejarah telah terpesona oleh kekuatan yang tak terlihat atau ilmu gaib. Cerita-cerita tentang dukun, mantra, dan roh nenek moyang tersebar di seluruh penjuru dunia, mulai dari Mesir kuno hingga peradaban Nusantara. Ilmu gaib bukanlah sekedar dongeng, melainkan hasil keinginan manusia untuk memahami kekuatan yang di luar nalar, yang tercermin dari praktik-praktik ritual atau simbol-simbol sakral. Zaman primitif, animisme, dan dinamisme. Sejak zaman purba, manusia sudah mempercayai bahwa alam semesta dihuni oleh roh-roh dan energi yang tak terlihat. Kepercayaan ini melahirkan animisme, kepercayaan bahwa benda-benda memiliki jiwa, dan dinamisme, kepercayaan bahwa ada kekuatan gaib yang mengendalikan segala sesuatu. Masyarakat primitif mengandalkan dukun atau pemimpin spiritual yang dianggap memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan dunia gaib. Mereka menggunakan mantra, ritual, atau benda-benda magis untuk mengusir roh jahat, menyembuhkan penyakit, atau meminta perlindungan dari alam. Dalam peradaban kuno seperti Mesir dan Mesopotamia, para pendeta dan tabib memanfaatkan ilmu gaib untuk menjembatani dunia nyata dengan alam roh. Di Indonesia sendiri, sejarah mencatat bahwa kepercayaan terhadap ilmu gaib sudah mengakar jauh sebelum masuknya pengaruh agama-agama besar. Beberapa prasasti peninggalan kedutaan Sriwijaya seperti prasasti Kota Kapur, Palas Pasemah, dan Telaga Batu menunjukkan bahwa praktik perdukunan dan ilmu hitam telah digunakan untuk mencelakakan lawan serta menjaga kekuasaan sang raja. Praktik ini dikategorikan sebagai magic hitam atau sering dikenal dengan ilmu hitam. Dilarang keras oleh pemerintahan karena dampaknya merugikan dan berbahaya. Menurut jurnal penelitian sejarah dan budaya, isi prasasti-prasasti tersebut mengandung kalimat-kalimat peringatan dan kutukan bagi siapa saja yang berani menyimpang dari aturan kekuasaan. Kutukan ini bukan hanya sekedar ancaman, tetapi juga sebagai penegasan bahwa kekuasaan magis bisa berbalik melawan pemiliknya jika digunakan untuk tujuan yang salah. Ketika peradaban mulai berkembang, ilmu gaib semakin terstruktur. Di Mesir kuno, para pendeta menggunakan sihir dan mantra untuk berkomunikasi dengan dewa. Bahkan dalam kitab orang mati, ada panduan bagi roh untuk menavigasi kehidupan setelah kematian. Di Babilonia, praktek astrologi dan ramalan berkembang.
di mana para peramal mengklaim bisa membaca masa depan dari pergerakan bintang, bahkan dengan garis tangan pun. Di Yunani kuno sendiri, filsuf seperti Pythagoras dan Plato memadukan kepercayaan mistis dengan rasionalitas. Meskipun mereka mengembangkan konsep logika, mereka tetap percaya pada dunia metafisika dan kekuatan spiritual. Pada abad pertengahan, ilmu gaib menjadi bagian dari praktek keagamaan dan okultisme. Dalam Islam ada dua konsep, ilmu hikmah yang dianggap sebagai ilmu gaib yang digunakan untuk kebaikan, seperti doa-doa dan azimat. Sementara itu, di Eropa, praktik sihir banyak dilarang oleh gereja, dan orang-orang dicurigai mempraktekkan ilmu gaib, seringkali dituduh sebagai penyihir dan dieksekusi dalam peristiwa witch hunt. Dari ritual penyembuhan hingga manipulasi sosial, di balik sisi gelap praktek ilmu gaib terdapat pula aspek positif yang dalam konteks tertentu dianggap sebagai bentuk magic putih atau ilmu putih yang digunakan untuk menyembuhkan dan melindungi. Di kalangan masyarakat tradisional, dukun yang menguasai ilmu gaib sering dijadikan sebagai sumber penyembuhan, pengusir penyakit, bahkan sebagai penjaga alam semesta atau keseimbangan alam semesta. Praktek seperti meditasi, penggunaan jimat, dan mantra untuk melawan penyakit telah menjadi bagian dari integral dari kehidupan masyarakat di daerah-daerah tertentu. Namun perbedaan mendasar muncul ketika ilmu gaib disalahgunakan untuk tujuan manipulatif. Sejarah mencatat bahwa praktek santet dan perdukunan sering dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk merusak mengendalikan pihak lawan, menciptakan kekacauan sosial yang mengancam tatanan masyarakat. Para dukun yang menguasai ilmu hitam bahkan dapat memanfaatkan mantra jambi untuk menjatuhkan musuh atau menyebarkan ketakutan di antara rakyat, sehingga praktik ini menjadi senjata politik yang paling efektif di tangan penguasa otoriter. Zaman modern pertengahan, dari okultisme hingga paranormal. Di era modern, meskipun ilmu pengetahuan semakin berkembang, kepercayaan pada ilmu gaib masih bertahan. Munculnya okultisme di abad ke-19 seperti praktik alkimia, tarot, dan spiritualisme menunjukkan bahwa manusia tetap tertarik pada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Bahkan hingga saat ini, fenomena seperti hipnosis, telepati, dan pengalaman supranatural masih menjadi perdebatan antara pendukung ilmu gaib dan ilmu pengetahuan. Penelitian akademis dan jurnal-jurnal ilmiah telah mengupas tuntas fenomena ilmu gaib ini. Sebagai contoh, studi mengenai praktek perdukunan Kedutaan Sriwijaya mendokumentasikan bagaimana kutukan dan ancaman magis tertulis dalam prasasti-prasasti tersebut sebagai bentuk kontrol sosial. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun teknologi dan ilmu pengetahuan telah berkembang, kepercayaan terhadap kekuatan gaib tetap hidup dan terus diwariskan secara terus-menerus dan turun-temurun, terutama di daerah dengan tradisi yang kuat. Selain itu, jurnal antropologi dan studi kepercayaan mistis dari berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa ilmu gaib memiliki peran ganda sebagai alat penyembuhan dan sebagai senjata manipulasi. Penelitian ini membuka wawasan bahwa di balik setiap ritual gaib terdapat struktur sosial dan kekuatan simbolis yang mampu mempengaruhi perilaku dan takdir individu. Ilmu gaib disebut gaib karena sifatnya yang tidak bisa diverifikasi oleh metode ilmiah. Tidak seperti ilmu pengetahuan yang mengandalkan observasi, eksperimen, dan pembuktian. Ilmu gaib lebih banyak bergantung kepada kepercayaan, pengalaman pribadi, dan tradisi turun-menurun. Selain itu, banyak aspek ilmu gaib yang bersifat subjektif dan sulit diukur. Misalnya, seorang dukun mungkin mengklaim bahwa bisa menyembuhkan penyakit dengan mantra tertentu, tetapi hal ini tidak bisa diuji dalam laboratorium seperti obat-obatan medis. Namun meskipun dianggap tidak ilmiah, ilmu gaib tetap memiliki pengaruh besar dalam kehidupan banyak orang. Bahkan beberapa kasus, ilmu gaib menjadi bagian dari budaya dan identitas dari suatu masyarakat. Apa itu ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan atau sains adalah sistem pengetahuan yang didasarkan pada observasi, eksperimen, dan analisis logis untuk memahami hukum-hukum alam.
Berbeda dengan ilmu gaib yang sering bersandar pada kepercayaan dan pengalaman subjektif, ilmu pengetahuan menggunakan metode ilmiah untuk menguji hipotesis dan mendapatkan kesimpulan yang bisa diuji ulang oleh siapa saja. Ilmu pengetahuan berkembang dari rasa ingin tahu manusia terhadap dunia sekitar, dari pertanyaan sederhana seperti mengapa matahari terbit dari timur, hingga eksperimen kompleks dalam fisika kuantum. Semua didasarkan pada prinsip bahwa dunia ini dapat dipahami melalui penelitian yang sistematis. Zaman kuno, fondasi logika dan observasi. Ilmu pengetahuan bermula sejak peradaban kuno, terutama di Yunani, Mesir, dan Babilonia. Orang-orang seperti Thales pada tahun 624 sampai dengan 546 sebelum Masehi mulai mengamati alam dan mencari penjelasan logis terhadap fenomena seperti hujan dan gempa bumi tanpa menyadarkan pada mitologi. Pada abad keempat sebelum Masehi, Aristoteles mengembangkan metode empiris, pertama dalam memahami alam dengan mengamati fenomena alam secara langsung. Sementara itu, ilmuwan India dan Tiongkok juga telah mengembangkan sistem pengobatan, astronomi, dan matematika yang kompleks. Di dunia Islam, ilmuwan seperti Al-Hasan mengembangkan optik dan metode ilmiah yang kemudian menginspirasi ilmuwan Eropa. Bahkan ilmuwan muslim lainnya seperti Al-Khwarizmi menemukan dasar-dasar aljabar yang masih digunakan hingga saat ini. Di Eropa selama abad ke-8, ilmu pengetahuan sempat tertahan karena adanya dominasi dogma gereja. Namun dunia Islam dan Asia, penelitian ilmiah terus berkembang hingga akhirnya dibawa kembali ke Eropa melalui peradaban Islam di Spanyol. Pada abad ke-16 dan 17, ilmuwan seperti Copernicus, Galileo, dan Kepler menantang pandangan dunia gereja dengan membuktikan bahwa bumi mengelilingi matahari, bukan sebaliknya. Penemuan Isaac Newton tentang hukum gravitasi pada abad ke-17 menjadi satu fondasi fisika modern. Inilah di mana era metode ilmiah mulai ditetapkan secara luas. Metode ini melibatkan observasi terhadap fenomena alam, hipotesis atau dugaan sementara yang bisa diuji. Kemudian ada eksperimen untuk membuktikan bantahan hipotesis. Dan yang terakhir adalah kesimpulan yang diperoleh dari data yang dikumpulkan. Revolusi industri dan teknologi. Ilmu pengetahuan berkembang pesat di era ini. Penemuan seperti teori evolusi Darwin, teori relativitas Einstein, penemuan DNA oleh Watson, mengubah cara pandang manusia memahami dunia. Ilmu pengetahuan tidak hanya membongkar misteri alam semesta, tapi juga mendorong revolusi industri yang mengubah cara hidup manusia melalui penemuan mesin uap, listrik, dan komputer. Di era modern, ilmu pengetahuan semakin maju dengan hadirnya teknologi digital, kecerdasan buatan, eksplorasi luar angkasa, dan rekayasa genetika. Kini manusia mampu memahami fenomena yang dulu dianggap gaib, seperti petir yang dijelaskan melalui metafisika, atau penyakit yang dulu dikira kutukan tetapi sekarang bisa disembuhkan dengan antibiotik. Ilmu pengetahuan seringkali bertentangan dengan ilmu gaib, karena pendekatan yang digunakan berbeda. Ilmu pengetahuan mengandalkan bukti empiris dan eksperimen yang bisa diulang, sedangkan ilmu gaib bersifat subjektif dan bergantung pada pengalaman pribadi. Misalnya saja, jika ada yang mengatakan bahwa sebuah ramuan bisa menyembuhkan penyakit, ilmu pengetahuan akan mengujinya di laboratorium untuk memastikan efektivitasnya dan membandingkan dengan metode medis lainnya. Namun ilmu pengetahuan juga tidak bisa membuktikan segala sesuatu. Banyak fenomena seperti kesadaran, alam semesta yang luas, atau bahkan pengalaman spiritual yang masih belum sepenuhnya bisa dijelaskan. Ilmu gaib berakar dari kepercayaan dan tradisi turun-temurun. Seringkali tidak bisa diuji secara ilmiah, tetapi tetap memiliki pengaruh besar dalam kehidupan manusia. Tapi ada unsur-unsur kehidupan yang diwarisi. Contoh saja benda-benda pusaka yang diwarisi sebagai simbol atau pesan-pesan dari leluhur kepada anak cucunya. Dan kalau ditanya, apa itu ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan adalah ilmu yang mempelajari sebuah ketidaktahuan menjadi sebuah pengetahuan. Tidak tahu menjadi tahu, dari yang kosong menjadi isi, tidak ada menjadi ada.
yang dimana untuk memahami dilakukan dengan metode ilmiah, observasi, dan eksperimen. Kita sendiri sebenarnya adalah gaib itu sendiri, karena kita bermula dari sebuah kekosongan itu. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Akhir kata, terima kasih.